Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing. Hari ini spesial tanggal 4 Agustus 2021, tepatnya di hari Rabu. Ya, di minggu pertama di bulan Agustus. Oke, sebelumnya saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat-sehat, semuanya diberikan kelancaran, amin. Nah, lalu juga saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa ketika teman-teman mungkin ada profit di saham, ada profit besar di suatu saham, ya mungkin bisa disisihkan gitu ya. Ini saya selalu mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman di VVIP. Saya juga sering banget ngingetin bahwa kalau bisa ya ada minimal yang disisihkan lah, berapapun itu gitu ya. 1.000 juga nggak sedikit, 1 juta juga nggak banyak gitu kan. Yang penting niat dan tulus kita untuk membantu. Karena dengan kondisi PPKM yang diperpanjang ini juga tentu banyak banget yang terdampak. Pastinya banyak banget orang-orang yang sedang mengalami masa yang cukup kritis. Jadi ketika kita punya sesuatu yang lebih daripada yang lain, ya bisalah disisihkan sebagian gitu. Oke. Nah, lalu seperti biasa saya akan cerita kita punya trade dan di hari ini ya, di tanggal 3. Oke, yang pertama sebenarnya trade dan kita nggak banyak sih. Kita masih kawal beberapa, kayak BABP kita masih kawal. Yang pertama ada BKSW. Jadi BKSW ini memang sifatnya tidak resmi, tapi saya sudah sering remind berkali-kali. Jadi saya udah start notice BKSW dari tanggal 30. Saya bilang ini potensi breakout 220-224. Jadi target awal kita di situ. Nah, hari ini saya info lagi kalau breakout lolos 240 itu udah terbang tinggi. Ya, alhamdulillah langsung terbang gitu kan. Jadi banyak banget. Kalau saya sih beli di sekitar 200-an ya. Tapi teman-teman VVIP ada yang belinya buy on breakout gitu. Jadi mereka baru beli di 220, 224. Masih auto reject atas. Lalu selain BKSO ada baca, cuman saya nggak screenshot. Ya, cuman saya screenshot ambil satu contoh aja. Jadi kebetulan memang kita cuman fokus bank itu BABP ya. BKSW baca gitu kan. Baca itu baru ya, breakout 500. Nah, jadi ini adalah profit kita ya. Lalu berikutnya yang resmi itu ada DGNS ya. Ini main cepet aja gitu kan sama DGNS. DGNS kita rekom jadi jam 9.45. Start 5 menit ya, 9.45. Jadi ya memang apesnya ketika kita rekom itu langsung terbang teman-teman. Ya jadi saya pun lotnya nggak banyak gitu, karena dia langsung pas banget abis direkom di sini. Ya gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan kan kita punya area beli kan di 1.100 ya maksimal ya. Nah ketika di 1.100 di sini ya, nggak lama tuh, jadi 3 menit, 4 menit berserang langsung terbang gitu. Tapi alhamdulillah sampai ya TP1. Habis itu turun lagi. Nah ya sekalian lah, karena teman-teman sudah baca trading plan-nya, Anda bisa save nih trading plan dari saya. Anda mau beli ulang bisa pakai ini. Dan saya pun rencana akan buyback lagi ya untuk DGNS, karena masih cukup bagus nih. Weekly-nya oke banget. Cuman mungkin dia akan buat kayak semacam double bottom, dia koreksi dulu. Nah kesempatan kita pada saat dia koreksi kita entry gitu. Oke. Lalu berikutnya tidak ada lagi karena cuma 2 ya. Sebenarnya ada sih, kayak misalnya adalah emiten-emiten lain di luar bank kecil. Kita juga ada copet gitu kan. Cuman yang resmi-resmi, yang pantauan-pantauan yang gorengan ya tadi BKSW, ada baca. Cuma saya tadi nggak sempat screenshot yang resmi, ada DGNS. Nah buat teman-teman yang mau join VVIP Silent Trader ya silakan banget, mumpung harganya juga cukup cheap gitu ya, cukup murah. Anda bisa coba seminggu kalau nggak mau coba banyak-banyak. Nanti kalau oke tinggal perpanjang. Ya mau coba ya biasanya idealnya 1 bulan sih, biar lebih ke gambar lah. Karena kalau join 1 minggu ya, kalau seminggunya market lagi jelek ya kesananya jelek. Tapi kalau sebulan harus Anda udah bisa lihat, wah ini bener oke nih. Kayak gitu. Jadi silakan yang mau join, kita diskusi sama-sama, trading sama-sama, happy sama-sama ya. Lalu ini adalah win rate kita di bulan Juli ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Teman-teman VVIP juga bisa cross check sendiri. Ini adalah real kita punya trading ya, masih 90%. Jadi trading kita tuh santai sih, nggak harus sekarang tiap hari trading. Tapi yang jelas ya
selagi ada potensi saham bagus kita akan rekom. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan coba sedikit bahas market. Hari ini market bergerak sangat luar biasa. Ya, meskipun ya pergerakannya di situ-situ aja sih. Dia masih belum bisa breakout ya. Jadi saya pikir ya pergerakannya masih di resisten. Dan masih nggak bergerak nih. Dia masih bergerak di range yang sempit. Nah, kalau kita asumsikan dia masih bergerak di range yang sempit, maka besok harusnya merah. Kenapa? Udah kepentok resist. Ya. Kalau besok di breakout, agak aneh. Kenapa? Karena pengumuman PPKM diperpanjang. Meskipun, ya, ketika yang saya baca, koreksi kalau ada salah, ada wilayah-wilayah tertentu yang udah nggak level 4. Ya, jadi PPKM level 4 itu kalau nggak salah di 45 daerah ya. Saya lupa 45 daerah atau 45 kabupaten atau kota. Itu saya ada baca kemarin tuh. Nah, jadi harusnya sebenarnya udah mulai perbaikan nih. Ya, udah mulai ada perbaikan, tapi yang perbaikannya nggak signifikan. Tapi setidaknya nggak lebih buruk. Nah, mungkin memang maksudnya pemerintah tidak mau ambil keputusan dengan cepat. Ya, jangan mentah-mentah tingkat kasus aktifnya sudah menurun. Ya, lantas langsung dilonggarin. Masyarakat Indonesia itu kan bandel. Gitu. Ya, yang saya lihat di lapangan pun ketika PPKM ketat kemarin pun ya masih aja bolong-bolong. Apalagi kalau langsung dijebret longgarin. Ini bisa balik lagi nanti meningkat. Makanya mungkin asumsi pemerintah masih di maintain sampai benar-benar. Contoh ya, tingkat kasus hariannya kan dari kemarin 30.000, 40.000, bahkan sempat 50.000. Nah, mungkin kalau udah maintain, udah stabil di bawah 20.000 dan 10.000 dalam beberapa hari, nah mungkin itu pemerintah bisa ambil keputusan untuk turunin levelnya. Gitu. Dan itu positif. Ya, dan itu sebenarnya direspon positif, makanya market bergerak naik. Ya, hal ini kita lihat juga hari ini didukung pergerakannya sama sektor-sektor banking ya. Saya lihat BBCA salah satunya 3%. Ini naik signifikan, asing juga masuk besar. Ya, salah satu info terbesar di asing tadi di BBCA. Ya, BMRI, tadi ada pergerakan juga BBNI. Jadi kita lihat BBCA ini 3% ya, dampaknya sangat besar. Meskipun kalau kita lihat secara sektor overall itu mayoritas merah. Ya, karena saya di kita kan, rekom kita kan nggak semua itu satu sektor. Makanya ya ketika saya lihat, wah, ada beberapa rekom nih yang belum jalan. Kenapa? Karena kalau saya cek ya, ini based on data RTI per closing ini, yang naik itu ada 244, yang turun ada 269. Jadi ketika market kita naik 0,6, ini angka yang cukup besar ya untuk market. Sorry, 0,5 ya, tadi sempat 0,7 bahkan. Tapi yang naik dengan yang turun, menang yang turun. Jadi ini anomali. Nah, pas banget besok kepentok resisten. Kalau bisa di breakout sih ya syukur. Tapi ya dengan kondisi sekarang harusnya sih belum breakout. Jadi hati-hati nih. Kita tahu kalau market sekali kepentok resist turunnya juga lumayan ya. 0,7, 0,6, bahkan sempat hampir mau 1%. Jadi lumayan juga gitu. Oke, jadi hati-hati. Untuk perdagangan besok, nggak perlu buru-buru trading juga. Ya, kalau marketnya merah ya kesempatan Anda tuh cari emiten-emiten yang bagus. Ketika besok market merah koreksi, Anda bisa cicil pada saat dia koreksi. Gitu ya. Oke, nah lalu berikutnya kita akan bahas requestan aja hari ini. Hari ini spesial kita akan bahas requestan aja. Yang pertama NICLW BRMS. Aduh, NICLW ya udah, saya kan udah cerita tuh. Ya. Emiten kayak gini udah tinggalin. Gitu. Waktu dia rebound di sini saya udah ingetin di member saya tuh di channel. Saya bilang nih yang nyangkut exit deh. Kenapa? Karena saya lihat nih, ini buat pengetahuan juga ya. Ini saya lihat si NICL. Ini mengingatkan saya pada suatu emiten. Emiten apa? Kebak. Ya, Anda kalau dulu trading kebak, tuh emiten dari naik banyak turun ke gocap sampai sekarang nggak bangun-bangun tuh karena gagal apa? Karena isunya ya kayak pura nih, reponya gagal bayar atau mungkin reponya sudah selesai. Saya nggak tahu sih, karena kita kan nggak punya info orang dalam. Nah, tapi broker-broker yang ini nih, SHFZCPPO, ini broker repo semua. PG, ya. Jadi ini broker repo. Nah, ketika kita tahu repo, hati-hati. Ya, ini udah turun, udah 50% untuk NICL. Jadi benar-benar Anda harus hati-hati. Nah, kalau NICL-nya aja masih ARB, gimana NICLW-nya? Ya, memang biasanya warranty mentok di 10 ke bawah udah kuat.
Nah, kalau Anda mau sabar-sabaran ya tunggu aja di 10 ke bawah ini CLW. Ya, gitu. BRMS koreksi hari ini sayang banget ya, tapi ini hal yang wajar lah menurut saya untuk dia koreksi. Jadi asal dia sudah breakout dan maintain. Pertama sebenarnya dia harus maintain di atas 100 ya. Menurut saya 100 itu angka wajib. Tapi asal dia nggak buat low baru di sini di sekitar 92 ya, di sekitar 92 sampai 93 menurut saya oke sih. Karena jadi kayak double bottom sih. Ya, tapi kalau sampai dia buat low baru lagi, lanjut turun lagi. Gitu. Makanya memang BRMS ini mungkin menjelang RUPS baru mulai bergerak nih. Ya, saya lupa kalau nggak salah RUPS-nya Jumat ya. Nah, nanti cek tuh hari Kamis gitu kan. Hari Kamis Jumat mungkin ada pergerakan lagi. Ya, saya sih udah TP. Nanti mungkin kalau dia dikasih koreksi bawah lagi ya masuk lagi. Enak kok. Ya, BRMS itu alurnya enak. Ya, sekali terbang 7%, 10%. Belum lagi warannya. Jadi enak banget gitu. Oke, satu orang satu aja ya, teman-teman ya. DAX ini seperti yang saya bilang, ya, penentuannya di sini. Gitu. Ini emiten emang banting-banting punya, Anda nggak usah kaget ya. Nah, penentuan di sini kalau dia bisa lolos 150, 153 bagus. Tapi kalau belum breakout, hati-hati. Ya. Gitu. Jadi kalau mau main ketat ya di sini batas 121, 122. Ya, menurut saya sih selagi dia turun tapi nggak di atas nggak di bawah 122-an menurut saya masih oke banget. Gitu. Karena dari kemarin kita lihat nih, ya after dia naik, dia koreksi 4 hari baru naik. Nah mungkin aja ini, after dia naik, ya dia akan koreksi 1-2 candle. Atau let's say contoh dia akan koreksi sampai hari Jumat. Nanti minggu depannya baru naik lagi hari Senin. Bisa kayak gitu. Ya karena kebetulan dia naiknya di hari yang sama juga nih. Ya untuk DAX. Kayak gitu ya. Jadi menurut saya sih cicil aja kalau dia koreksi. Asal dia koreksinya sideways, bergerak di range yang sempit, Anda bisa entry. Atau kalau mau tunggu ya tunggu buy on breakout aja 150 153. PNBS juga good banget. Saya sih nggak update ya ini digoreng sama grup mana atau bandar mana, tapi teknikalnya bagus ya. Nggak usah bohong gitu ya, teknikalnya pasti bagus. Kita nggak perlu cek-cek info-info, tapi teknikalnya oke. Di sini dia juga coba mau buat ya, dia di sini kayak mau buat semacam wedge lagi. Ya, teman-teman dia mau buat penan kecil, targetnya di sini masih. Ya, di sini bahkan dia bisa kayak semacam double bottom ya. Nah, targetnya 157 162. Itu PNBS. Good. MPMX ya sideways, ini emitennya memang begini. Ya, Anda kalau mau beli ya nggak tahu kapan. Sekali dijebolin biasanya kenceng, tapi nggak tahu kapan. Ya. BCAP di atas 130 udah bagus belum? Udah lumayan bagus banget. Ya. Ini oke lah kalau udah bisa lolos ini. Tetap aja BCAP akan ke-trigger sama si BABP atau Buhit. Jadi selagi BABP atau Buhit masih naik, BCAP ngikut. Cuman mungkin naiknya nggak gitu banyak gitu. Ya. Oke, Bank Digital sampai kapan? Nah, ini pertanyaan menarik. Ya, ini menurut saya pertanyaan menarik. Jadi kalau saya bilang, ya Bank Digital ini mungkin masuk wave 3. Menurut saya ya. Saya mengasumsikan bank-bank kecil ini, bank digital yang mini-mini ini mungkin masuk wave 3. Kenapa? Saya ambil contoh menu kita BKSW. Contoh ya. Dari ketika dia mulai digoreng, ya misalnya contoh nih, dari start 100-an BKSW terbang ke 324, itu kita bisa bilang wave 1 tuh. Nah lalu turun, ini saya pakai chartnya udah monthly ya teman-teman ya. Jadi udah apa namanya, kalau secara weekly ini udah kelihatan nih wave-nya. Atau kalau mau kita daily juga bisa sih. Ya cuma enakan weekly. Nah contoh BKSW. Nah ini bisa dibilang wave 1 naik. Nah habis itu dia turun, tapi tidak lebih rendah daripada wave sebelumnya. Awalnya, titik awalnya, ini wave 2. Nah sekarang dia lagi mau OTW wave 3. Jadi kalau kita ngomong teori elite wave itu masih sampai wave 5. Jadi nanti after wave 3 dia akan koreksi lagi di wave 4. Baru terakhir wave 5 lalu reversal. Nah tapi kalau kita perhatikan, ini chartnya weekly. Jadi artinya contoh dari wave 2 itu dia makan waktu. Ini pun belum breakout ya. Dia pun makan waktu hingga 4, 5, 6, 7.
Ya sekitar 4 sampai 5 bulan pun dia belum bergerak sampai breakout lagi all time high-nya. Jadi time frame-nya panjang kalau kita ngomong wave. Ya menurut saya dengan era saat ini teknologi dan digital masih prospek sih. Nah cuman jangan sampai beli kucing dalam karung. Carilah memang benar-benar bank digital yang memang jelas prospeknya. Jadi di antara yang naik ini akan ada bank yang cuma ngikutan doang gitu. Di setiap emiten yang hype selalu ada yang ngikut-ngikutan doang. Nah tugas Anda cari yang terbaik yang mana. Ya minimal dari sisi prospek. Jadi seandainya dibanting pun Anda masih punya keyakinan untuk hold gitu. Terus sampai kapan? Oh saya nggak tahu nih udah suspend berapa kali ya. Tapi kalau suspend sekali biasanya nggak lama. Biasanya paling 1 hari atau 1-2 hari. Tapi kalau udah suspend 2-3 kali itu bisa mingguan sampai bulanan. Tergantung bursa gitu. Ya. Just Sky mungkin bisa tanya owner sebelah. So far belum ada titik-titik pantulan sih. Kalau Anda mau coba beli ya batas stop loss di sekitar 136 sampai 132 dulu untuk Just Sky. SMDR Om terbawa ARB. Makasih banget BKSW-nya. Happy profit Om Rangga. Ya nah SMDR menurut saya justru menarik ya. Kenapa? Karena udah 3 hari correction. Dia masih maintain above dari dia punya Bollinger tengah, menurut saya oke nih. Ya, tinggal batasin aja. Kalau mau stop loss ketat ya bisa misalnya di stop loss santai misalnya di 590. Ya, atau kalau mau main stop loss ketat bisa di sini. Coba kita buka ya. Bisa di sekitar 630 stop loss ketat. Ya, kalau mau nyantai di 590. Kayak gitu. Jadi menurut saya udah bottom banget nih dia koreksi dari 830 ke 650 nih koreksinya udah sehat banget gitu. Jadi kalau mau entry ya harusnya sih besok bisa dilirik untuk SMDR. Oke. Agi. Ini Agi hati-hati, dia buat semacam rising wedge. Ya ini saya melihat ada potensi dia punya rising wedge. Meskipun kalau kita lihat prospeknya masih cukup menjanjikan ya, tapi hati-hati. Teknikalnya potensi rising wedge, jadi dia terkesan naik, tapi makin lama mengerucut ke atas lalu breakdown. Ya, jadi hati-hati. Cuman, menurut saya sih selagi dia kuat di atas 1600, saya rasa oke aja sih untuk Agi. Ya, kalau kita sih kemarin tradingnya tuh ada IRA. Nah, masih naik tuh, santai ya. Kalau nggak salah saya udah info beberapa waktu yang lalu IRA. Gitu. Oke. Itu untuk Agi. Agi sudah MPPA. Oke, MPPA boleh deh. MPPA, alhamdulillah ya. Seperti yang saya bilang, cek nih, minggu ini kalau dia bisa balik 955 ke atas itu bagus. Jadi dia tidak, atau bisa kita bilang dia false breakdown. Nah, kalau MPPA-nya kuat, sustain di atas 955 sampai 1000. Makanya ini bagus nih. Ini jadi titik yang bagus untuk MPPA. Tapi apakah dia bisa lanjut naik lagi untuk all time high? Belum tentu. Karena dari sini kita bisa menemukan bahwa tekanan jualnya ini udah besar banget di sini. Ini area supply zone yang sangat besar. Ketika udah nyampe sini orang akan berbondong-bondong jual. Kecuali ada dana besar yang benar-benar masuk itu ngegoreng sampai breakout. Tapi kalau enggak akan sangat susah. Ya, menurut saya akan sangat susah. Jadi buat Anda yang nyangkut mungkin bisa manfaatin dulu kenaikan ini untuk cicil buang. Jadi ketika dia correction lagi baru entry lagi. Oke, batas masih 955. The Geek hati-hati kemarin breakout tapi gagal. Ya, ini penentuan Anda cek 5 candle kalau nggak bisa minimal di atas 78 tuh kurang bagus. Ya, BBYB, BBKP, sorry. BBKP salah satu bank yang bisa dilirik ya. Menurut saya ini bank yang masih bisa masuk watchlist meskipun ya saya nggak tahu nih dia ada ketertarikan untuk digital atau enggak. Tapi yang jelas mulai menarik banget karena sudah koreksi cukup panjang. Dia udah sideways cukup panjang, money-nya sudah price in banget di 400, weekly juga sudah price in, harusnya dalam jangka waktu dekat ada pantulan harusnya. Nah, target breakout-nya di berapa? Dia harus breakout minimal di 428 sampai 430. Ya, 428 432 lah. Gitu. Kalau bisa lolos 428 432 menurut saya menarik. Gitu. Tapi untuk penentuan apakah dia bisa continuation untuk bullish atau enggak, itu harus bisa breakout 450 460. Jadi kalau dia selagi nggak bisa jebol 450 460, menurut saya masih berat. Tapi kalau dia bisa lolos, itu menarik. Ya kalau main intraday ya di sini 428 sampai 432.
gitu. Batas masih 400. Ya, ini bisa dilirik sih ya, BBKP itu bisa. BBHI masih sideways, nggak ada pergerakan mungkin karena dia sebelum reg issue dia juga sudah naik multi bagger ya. Dari start 1000 itu kegoreng ke 5000 itu kan udah gila banget naiknya. Mungkin ini menyebabkan si BBHI udah berat. Kayak gitu, apalagi after reg issue likuiditasnya juga bertambah sehingga ya seller dan buyernya itu berimbang. Selagi di atas 2500 oke aja sih BBHI, nggak masalah. Oke, bank-bank kecil ke depannya gimana? Sudah dijawab. IRA KF, IRA sudah dijawab. Good untuk IRA. Ya, teknikalnya menurut saya bagus IRA gitu. LK-nya juga potensi bagus untuk IRA. Cuman hati-hati ya. Ini kalau dari kemarin ada bandar yang distribusi. Ada bandar yang akumulasi cukup banyak. Nah, saya lihat sih mereka belum distribusi ya. Nah, hati-hati tuh kalau dia distribusi. Hari ini dia bahkan kalau kita bisa bilang dia confirm dia punya downtrend line. Ya, dia confirm breakout, dia punya downtrend line-nya. Oke. Ya, dia bisa balik lagi di zona 2000 ke atas itu juga sudah bagus. Nah, buat anda yang mau beli batasin. Ya, batasin di 2000, jebol 2000 ya out. Target berapa? Kalau kita ngomong resisten ya target di 2230 sampai 2280. Ini targetnya. Ya, kalau dia kuat maintain di atas 2000, target ini harusnya cukup mudah. Tapi untuk swing ya, itu untuk IRA. BRMS sudah, mari belum ya? Mari. Tadi ada pergerakan ya mari Aba, tapi di sini kita lihat dia belum bisa breakout. Nah, ini tandanya masih kepentok. Hati-hati nih kalau dia udah muncul tanda-tanda nggak kuat. Kita harus jaga-jaga dia correction. Karena apa? Karena kalau bandar masih maksa, terutama Aba untuk di-push, itu bisa suspendnya lumayan lama. Gitu. Kalau Mari setahu saya belum ada UMA ya. Setahu saya belum ada, jadi aman. Cuman balik lagi, Mari ini historical sering dibanting juga after dia breakout all time high. Jadi buat teman-teman yang mau cicil ya sabar, nanti menurut saya akan ada waktunya untuk Mari dikasih koreksi lagi. Ya. Kalau mau main intraday ya batas 460. Gitu. Kalau main cepat, jadi artinya Anda beli misalnya target di 500, stop loss 460. Karena 460 jebol ini akan buat dia bisa potensi koreksi cukup dalam ke 430 sampai 400. Gitu. Jadi batas stop loss ketatnya itu di 460. Oke. Bohit ini udah dibahas kemarin. Selamat buat Anda yang sudah beli. Dia berhasil di 104 ya. Dia berhasil bertahan di atas 104, 103. Closingannya meskipun pas-pasan, tapi ini udah jadi sinyal yang bagus untuk Bohit. Masih potensi swing ya, kalau dia bisa lolos 104, 105, ya potensi next target itu ada di sekitar 114 hingga 117. Ya, ini adalah dia punya next target. 416 ya. 116, 114, ini adalah next targetnya. Nah, lalu next resistnya, wah ini udah jauh-jauh ya. Nggak ada resisten kuat sih. Paling kalau mau all time high-nya di 148, 153. Nah, itu target jauhnya tuh. Cuman mungkin dalam prakteknya ketika dia sentuh area ini mungkin dia akan correction dulu. Jadi kayak gini nih. Ya, kurang lebih gitu ya. Jadi dia nggak harus langsung breakout. Dia ketika mungkin dekat resisten akan mantul. Tapi selagi maintain above di atas 100 atau minimal tadi saya info 94 ya, 9394 menurut saya masih oke. Ya, jadi selagi maintain di atas angka ini harusnya masih oke untuk Bohit. Karena BABP masih to the moon gitu. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk perdagangan besok. Tadi ada beberapa watchlist juga yang menarik untuk dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas. Sisanya mungkin tonton bisa join grup free kami juga nggak apa-apa. Kalau belum mau join VVIP, kita bisa diskusi besok di sana. Ya, saya sering banget kasih bocoran-bocoran kepada member-member free di grup. Ya, linknya mana? Linknya ada di deskripsi video ini. Ya, t.me/SilentTraderAcademy. Oke, thank you teman-teman semua. Good luck untuk kita besok. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.